Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Jaya Pratama. Saya dari kelas 4903 dengan NIM 607062530008. Di sini saya akan menjelaskan responsi di modul 13. Di sini di sini ada aset, folder aset. Ini dari aset CSS, JS, dan Ajax. Nah, ini bawaan dari modul. Jadi saya download dan dipindahkan di VS Code. Yang pertama itu kita buat database, yaitu RPL Akul. Ini RPL Akul. Itu ada link, post, dan user. Kita ini. Terus kita langsung ke indeks. Nah, di indeks ini ini session. Ini untuk mengecek sesi pengguna dan memulai sesi PHP-nya ya. Jadi kalau pengguna belum login di ID user, jadi tidak ada session diarahkan ke login PHP. Terus ambil data pengguna dari database. Ini dari database. Jadi connection PHP ini dipakai untuk koneksi database dan mengambil full name dan foto dari tabel user berdasarkan ID user. Jadi kalau foto kosong, tampilannya itu default default.png gitu. Jadi nggak ada foto profil. Nah, ini ada HTML. Ini doc HTML ini membentuk tampilan utamanya. Terus ini ada title. Ini ada judul halamannya, yaitu RPLA goal timeline. Tadi tidak tulis juga. Judulnya seperti itu. Ini ada style layoutnya. Style sheet. Jadi ini menggunakan Bootstrap untuk styling. Ada CSS inline untuk header, kotak input, post, dan tombol layout. Terus ini ada script dari JavaScript. Script type nih. Ini untuk memuat jQuery, Bootstrap, dan file Ajaxnya. Jadi saat halamannya itu siap, kita klik gambar profil akan menampilkan atau menghilangkan tombol logout. Jadi contoh seperti ini. Ini kan udah di ini ya, menampilkan logout. Nah, dia kembalinya ke sini, ke bagian login. Lanjut. Terus ada body onload. Jadi ketika halaman dimulai, fungsi ambil post dijalankan dan kemungkinan ada di Ajax untuk mengambil daftar posting yang itu tadi ya. Terus ada div class, yaitu ini untuk menampilkan nama pengguna yang login dan menampilkan foto profil, tombol layout tersembunyi sampai foto profil diklik. Jadi foto profilnya itu bisa diklik.
terus ada from post ini. Jadi area itu untuk membuat postingan, tombol post memanggil, dan fungsi untuk JavaScript-nya itu untuk buat postingan dari ajak post. Jadi inti fungsinya tuh memastikan pengguna login untuk mengakses halaman dan mengambil data pengguna, nama dan foto database untuk mengambil timeline, untuk menampilkan timeline dan from postingan. Jadi menggunakan ajak melalui ajak.js. Jadi kita lanjut ke login. Nah, di sini ini untuk ini dari koneksi database dan sesi connect.php. Jadi ini untuk menghubungkan ke database melalui connection php.php untuk memulai sesi untuk menyimpan data login pengguna. Terus ini ada ini server. Ini untuk mengecek apakah form sudah disubmit dengan metode post, terus mengambil username password. Jadi username itu diambil dari input from dan di escape untuk keamanan cegah SQL injection. Terus password itu untuk diambil langsung dari form belum diverifikasi di sini. Terus ada query database. Jadi ini untuk mencari user dengan username yang diberikan di table user. Terus mengambil id.user dan password yang sudah di Terus untuk memverifikasi user ini ada ini. Jadi kalau ada tempat satu user dengan username itu lanjut ke verifikasi password. Jadi verifikasi password itu ada row ini untuk mengambil data user dari hasil query password.verify. Untuk membandingkan password yang diinput dengan password yang sudah dihash di database. Fungsinya untuk membandingkan password yang sudah dihash atau misal passwordnya itu sudah dipakai, jadi dia itu tidak bisa login. Misalnya seperti ini. Contohnya ASS passwordnya. Jadi dia nggak bisa masuk. Jadi harus ke register dulu. Nah, di register juga sama sih. Jadi kalau misal dia salah, namanya itu sama, terus login di sini buat yang udah pernah dibuat, dia nggak akan bisa login meregister ini. Jadi intinya gitu ya. Terus session ini jadi kalau misal password cocok, jadi disimpan di ID user session, redirect ke halaman utama. Terus ada login gagal. Jadi untuk PHP else ini kalau passwordnya salah tidak ditemukan tampilan password. Jadi pesan itu error. Jadi nanti di sini tuh error, nggak bisa masuk. Nah, di sini ada metode post. Nah, ini untuk form dengan dua input, username dan password, tombol submit, link ke halaman register untuk user baru. Jadi untuk alurnya itu yang pertama itu user memasukkan username dan password, diklik login, terus datanya itu dikirim ke server post dan server mencari user dengan username ke database. Jadi kalau ketemu verifikasi password dengan password.verify, nah terus cocok dan disimpan ke session dan redirect ke index.php. Jadi kalau tidak cocok, tampilan invalid username or password gitu. Jadi misal seperti itu. Terus register di halaman, lanjut ke halaman. Nah, di register nih ini untuk menghubungkan ke database ya, seperti biasa. Terus ini ada untuk proses registernya.
Jadi saat from dikirim ke server, dia mengecek apakah form sudah disubmit dengan metode post, terus mengambil data dari username, password, dan full name. Dan username akan diambil dan di Xcam untuk keamanan dan untuk cegah SQL injection. Terus ada password, dihash menggunakan password.bkcrypt agar lebih aman sih katanya. Terus ada full name, jadi ini diambil di escape untuk keamanannya. Jadi untuk nama lengkapnya. Terus ada handle upload foto. Nah ini ada default foto, ada Aldo. Nah ini kenapa namain Aldo nama saya ya, jadi nanti fotonya itu bisa diupload dengan file Aldo yang seperti ini. Kalau misal yang default itu nggak bisa, awalnya default, tapi kalau default itu harus cuma satu doang fotonya. Jadi misal kalau mau diubah, mana tadi register, mau diubah ke default, ganti foto yang ini, kita ke ini kita ubah ininya jadi default JPG gitu. Jadi kalau mau mengupload foto satu-satu itu diubah namanya. Nah terus terus menginsert data ke database ini. Jadi ini untuk memasukkan data ke user baru ke table user. Jadi kalau misal berhasil, tampilannya tuh akan sukses dan linknya ke login. Misal kalau gagal, tampilannya tuh pesan error. Terus ada method post. Nah di method post ini ada 3 input yang wajib diisi: username, password, dan full name. Jadi satu input opsional, foto file. Jadi foto itu tidak wajib sih, tapi boleh. Tapi kalau pakai foto ya tak seperti tadi, harus pakai yang ini aldo.cbk. Terus ada class text muted, ini untuk link ke halaman login untuk user yang dipunya. Jadi untuk kalau kerjanya tuh yang pertama itu user isi form username, password, dan foto seperti ini. Kita isi namanya, kita mintau password 1 2 3 4 sampai 5 lah. Terus ini kita mintau, terserah sih. Terus ini boleh pakai foto atau tidak, coba kita tidak memakai foto ya. Register, langsung ke login. Mintau ya tadi, mintau password 1 2 3. Nah kita ke halaman sini, untuk halaman post seperti itu. Jadi server itu mengambil data dan hash password. Nah terus kita lanjut ke halaman submit post. Jadi ini untuk menghubungkan database ya. Jadi melalui connection, terus memulai untuk mengakses data pengguna yang login, terus mengecek pengguna itu sudah login atau belum di sini. Jadi kalau misal session id.user ini tidak ada, pengguna belum login, direct belum login .php, jadi diarahkan ke login dia. Terus exit untuk menghentikan script agar tidak lanjut eksekusi. Terus ambil ID user the session. Ini untuk menyimpan ID user yang sedang login dari session. Terus ambil konten dari post yang tadi. Jadi untuk mengambil isi post dari form itu ada trim ini ya.
di sini ada ini trim itu untuk mengambil isi itu untuk menghilangkan spasi dari awal akhir. Terus MySQL rel HCM, nah, itulah intinya mengamankan input dari ya. Terus untuk memvalidasi post if empty itu untuk cek apakah postingan itu tidak kosong sebelum disimpan database. Insert postingan baru ke tabel post dengan id.user yang di post. Jadi post isi postingan.query menjalankan query. Jadi yang pertama kita user isi teks mengklik post. Jadi kita buat post dari Ajax mengirim data submit.post. Terus server mengecek apakah user sudah login dan session. Terus ambil isi post dari dan Xcam. Kalau postingan tidak kosong, jadi insert ke table post. Terus respons dikirim balik ke halaman biasanya. Jadi kosong atau dikonfirmasi. Terus post. Tuh bisa di leak, unleak tuh. Jadi kita bisa menghapusnya. Jadi kita bisa menghapus punya kita sendiri. Nah, punya akun dari kita sendiri. Kalau misal akun dari orang lain yang ini itu tidak bisa menghapus karena ini akun login dari yang lain. Tapi kita bisa mengelik leaknya. Nah, leak online tuh seperti itu. Itu untuk submit post ya. Terus lanjut ke long out delete lah. Lanjut ke delete. Ini untuk seperti biasa ini untuk menghubungkan ke database, terus mengecek pengguna sudah login atau belum. Jadi kalau sessionnya ID user tidak ada, belum login ke login PHP. Terus eksekusikan script. Terus ambil user ID ID post. Jadi user ID itu login dari session. Terus ID post itu untuk menghapus postingan yang mau dihapus dan diambil dari URL parameter. Terus interval itu untuk konversi ke integral keamanan. Terus kita ngecek post dimiliki oleh user dan login di sini. Jadi query untuk mengecek untuk mencari post dengan ID tertentu dan ambil ID user yang mempunyai post. Jadi ini untuk memverifikasi apakah postingan ini memiliki user login atau bukan. Terus untuk memverifikasi dan ownership dan hapus postingan. Jadi kalau post dan milik user yang login, hapus post dari database. Kalau post tidak ada atau milik user lain, tampil error. Jadi seperti tadi, kita cuma bisa menghapus postingan dari kita post. Kita bisa leak, on leak, terus delete tuh, hapus, hilang. Jadi kita intinya seperti itu, bisa menghapus postingan dari akun yang sudah login, akun kita yang udah dibuat tadi. Tidak bisa menghapus akun lain. Terus lanjut ke connection udah ya. Connection ini belum. Jadi host itu untuk server database-nya localhost. Terus user itu untuk username akses database. Password itu untuk password kosong ya, default dari XM. Terus nama DB itu nama database tadi yang dibuat di XM RPLA cool. Terus koneksi ke ini untuk koneksi ke database. Jadi fungsinya untuk menghubungkan ke MySQL database, parameter, password, dan name. Hasilnya itu disimpan di variabel. Terus ini untuk mengecek koneksi berhasil atau tidaknya. Terus lanjut ke leak post. Nah ini tuh. Ini untuk session ID user itu untuk tidak ada, untuk direct ke login.php. Terus exit keluar, menghentikan script agar tidak dilanjutkan. Terus ambil ID user,
post ini ID user itu sedang login ke dari sessionnya. Terus ID post itu yang mau di like diambil dari URL parameter. Terus ada validasi ID if post ini mengecek apakah ID post itu angkanya positif atau valid. Jadi mencegah insert data yang tidak valid. Terus ada insert like ke database. Jadi insert ini untuk record baru ke the like dengan ID user yang like dan ID post yang like. Ini mencatat bahwa user sudah like atau sudah like postingan si Y atau belum gitu. Seperti itu. Ya seperti ini, kita klik. Nah, ini postingan orang yang saya buat di akun lain. Mungkin itu saja responsi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.